pendalaman pasar, bagaimana kita bisa mendalami pasar dari corporate bonds dan juga dari equity, sehingga memberikan alternatif dari financing untuk korporasi-korporasi yang besar-besar ini. Seperti kita ketahui, pendalaman pasar dari corporate bonds itu juga mungkin belum optimal. Juga itu mungkin kita bisa gali lebih dalam lagi. Dan juga saya tahu dari IDX dan OJK sangat mendorong bagaimana supaya perusahaan kita bisa go public lebih cepat lagi dan bisa meraup dana dari entah itu rights issue atau block sale dan sebagainya. Jadi saya rasa alternatif-alternatif itu ada juga. Untuk yang non korporasi yang besar-besar, saya setuju dengan Bu Afriani bahwa it takes time ya untuk yang UMKM dan consumer segment ini. Akan tetapi memang saya rasa dari berbagai segmen dari UMKM atau consumer itu ada beberapa yang masih tumbuh cukup baik. Seperti misalnya di KPR, kami melihat di KPR kami yang mungkin amount-nya tidak terlalu besar, mungkin 1 miliar ke bawah, itu pertumbuhannya masih cukup bagus. Masih kita lihat masih pertumbuhan yang masih mendekati double digit gitu loh. Jadi kebutuhan atas perumahan ini yang the end user, bukannya sebagai investor, end user, dan untuk mungkin rumah pertama dan sebagainya, the real demand ini masih terus bergulir. Jadi segmen-segmen seperti itu saya rasa masih ada yang memberikan harapan supaya pertumbuhannya masih bisa lebih baik lagi tahun 2021. Baik Pak Tigor, kalau terkait dengan BMPK, apakah ini juga yang terjadi di CIMB Niaga? Artinya banyak juga pengusaha yang berusaha untuk meminjam tapi memang terpentok masalah ini. Kalau dari kami sekarang banyak dari korporasi yang besar-besar yang dalam situasi yang sangat baik, mereka itu justru working capital requirement-nya berkurang. Karena bagaimanapun, walaupun korporasi-korporasi yang cukup baik ini, dengan tren sales yang tidak bertumbuh seperti diharapkan, working capital-nya mereka tuh turun. Jadi malah ada semacam kebutuhan yang berkurang untuk working capital. Nah, untuk kebutuhan ekspansi, mungkin seperti Bu Afi bilang, mungkin itu dari ada 1-2 sektor yang membutuhkan dana yang besar ya. Tapi in general, kalau untuk seperti dari manufaktur, entah itu dari retail ataupun industri lainnya, sepertinya untuk ekspansi atau inisiasi untuk pabrik baru dan sebagainya memang belum terlalu kelihatan. Tapi mungkin dari spesifik sektor seperti nikel dan sebagainya diperlukan capital yang besar, diperlukan investasi yang cukup besar. Mungkin dari segmen-segmen tertentu itu bisa diperlukan dana yang cukup kita akan besar. Coba beralih ke Pak Dodi. Pak Dodi, tanggapan Anda seperti apa? Mengenai BMPK. Jadi kalau pertama mungkin tentang ide Bu Afi ya tentang BMPK itu, saya rasa itu cukup sulit ya, karena kan BMPK kalau misalnya tadi Bu Afi katakan orang-orang tertentu ya kan membuat regulasi, nggak mungkin untuk orang-orang tertentu, itu nanti akan ya punya isu yang cukup hangat ya. Tapi kenapa tapi itu memberikan ide yang bagus ya. Jadi kita ingat terinspirasi ini dari Burger King ya. Jadi kalau bank tersebut sudah terbatas ya, ada bank yang nasabah debitur ada yang bagus tapi udah nggak bisa lagi ditambahin ya pergi disarankan aja kepada bank lain, kan seperti itu. Kita belajar bagaimana Burger King itu menyarankan agar membeli produknya McD, membeli produknya KFC. Kenapa nggak bank seperti itu ya Pak Tigor? Ya, kenapa tidak ya? Saat ini kan kita saat ini sedang pandemi ya, jadi saat ini kan istilahnya itu juga wujud dari kebersamaan untuk sama-sama kita gotong royong untuk menanggulangi ini masalah pandemi, ini masalah yang menghajar ke seluruh sektor produksi ini, nyaris nggak ada yang enggak ya, seperti itu khususnya di Indonesia. Jadi saya kira itu bisa pendanaan itu bisa rame-rame di-share kepada bank-bank lain. Ya, bank-bank lain saya yakin kalau misalnya ada bank yang besar ya, kalau misalnya seperti kelasnya CIMB itu mereferensikan suatu nasabah tertentu prime nggak bisa diberikan karena BMPK,
saya yakin akan dipertimbangkan secara serius seperti itu.